الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان فأحرزوا بفعلهم الجميل فوصل إلينا القرآن عذبا سلسلا أما بعد حياكم الله وبارك فيكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دورة متن الجزرية dan متن تحفة الأطفال. InsyaAllah sama-sama kita sambung belajar tentang Matn Al-Jazariyah dan Matn Tuhfat Al-Atfal. Pada minggu yang lalu kita sudah Alhamdulillah belajar tentang muqaddimah berkaitan dengan Matn Al-Jazariyah dan Tuhfat Al-Atfal. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua berkaitan dengan matn ini, kenapa kita perlu belajar matn ini. Yang pertama, dasar yang sangat kuat tentang cara bacaan Al-Quran. Jadi pengetahuan ulama-ulama ini sangat bagus dan bukti adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi lafziyah atau cara sebutannya. Mereka hanya susun cara bacaan ini dalam bentuk syair untuk ringkasan dan untuk kemudahan kita, supaya kita apabila kita perlu mencari apa-apa jadi mudah untuk kita mendapatnya dengan cara yang mudah dan juga sangat ringkas. Jadi rumusan tentang cara bacaan Al-Quran Al-Karim yang ada dalam syair ini, dua matn ini yang terkenal di satu dunia. Sebelumnya dan selepasnya ada banyak matn selain daripada itu, tetapi Allah memberi kepada dua matn ini banyak orang yang suka dan banyak orang yang guna, dan dua matn ini terkenal satu dunia. InsyaAllah hari ini kita akan sambung belajar tentang makharij al-huruf dari matn Al-Jazariyah. Kalau matn Tuhfatul Atfal tidak ada bab berkaitan dengan makharij al-huruf, tetapi ada sebut dalam matn Tuhfat al-Atfal berkaitan sebut nama makhraj dan sifat, tetapi tidak ada bab khusus untuk makhraj dan sifat. Jadi kita akan ambil bab ini daripada matn Al-Jazariyah. Jadi saya akan baca matn Al-Jazariyah berkaitan dengan makhraj, dan saya akan jelaskan insya-Allah kepada semua. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata dalam bab makharij al-huruf, jadi saya akan baca insya-Allah dari sini. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا
والراء دانيه لظهر أدخلوا والضاء والذال وثا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. Jadi insyaAllah sekarang saya akan jelaskan kepada semua berkaitan dengan makharij al-huruf dan sifat al-huruf. Untuk pengetahuan semua, kerana dalam daurah ini kita tidak ada latihan, jadi saya akan jelaskan dan harap semua berhati apa yang saya sampaikan, yang itu sangat penting. Jika kalau kita sudah faham, jadi mudah untuk kita amalkan dalam cara bacaan. Jadi perlu faham materi atau teori tentang makharij al-huruf supaya mudah untuk amalkan dalam bacaan. Jadi apa yang Al-Imam Ibnul Jazari melakukan dalam Matn Al-Jazariyah ini hanya susunkan saja makharij al-huruf, dan ini mazhab Ibnul Jazari. Jadi ada mazhab selain daripada Ibnul Jazari. Jadi di antara mazhab ini ada perbezaan atau perbedaan tentang susunan makharij saja, tetapi cara bacaan dan cara lafazan tidak ada beza di antara semua qari yang dapat ilmu bacaan Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita akan belajar di sini mazhab Ibnul Jazari, dan ada mazhab yang lain yang tidak perlu untuk kita belajar kerana kita akan fokus satu mazhab saja, mazhab Ibnul Jazari. Al-Imam Ibnul Jazari susun makharij al-huruf. Jadi di sini Al-Imam Ibnul Jazari berkata dalam bait yang pertama ini, makharijul hurufi 17. Marilah sama-sama kita mengetahui apa maksud makhraj. Kalau maksud makhraj, tempat keluaran dalam bahasa Arab, maksudnya tempat keluaran sesuatu. Itu makhraj. Jika kalau kita duduk di satu rumah, jadi makhraj rumah itu adalah pintu, bukan tingkap atau jendela. Jadi kita akan keluar dari pintu. Jadi di sini secara umum maksud makhraj. Apabila kita belajar tajwid dan cara bacaan Al-Quran, bila sebut makhraj, maknanya tempat keluaran satu huruf hijaiyah dari huruf bahasa Arab. Tempat keluaran. Jadi mungkin setiap bahasa ada beza, jadi perbezaan atau perbedaan di antara bahasa dengan bahasa lain, mungkin cara sebutan akan ada beza. Tapi bahasa Arab ada khusus untuk bahasa Arab, mungkin ada bersamaan dengan bahasa lain atau ada perbezaan. Jadi di sini makhraj, apabila kata babu makharij al-huruf, maksudnya tempat keluaran huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab. Di sini di bait yang sebelumnya Al-Imam Ibnul Jazari sudah sebut di sini bi afsahil lughati.
Jadi makharij al-huruf, tempat keluaran, wasifat, ciri-ciri huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab, liyalfidhu. Jadi jika kalau ada orang sudah tahu makhraj tetapi belum dapat lafaz dan sebut dengan cara yang betul, maknanya sudah separuh jalan saja, sudah di tengah jalan, perlu untuk lafaz dengan cara yang baik. Itu kalau talaqi atau tahsin memang akan belajar cara sebutan yang sebenar. Jadi biafsahil lughat. Di sini maksudnya lughat bahasa Arab, bahasa ahli syurga, bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita sedang membina asas untuk membaca Al-Quran, peringkat awalnya harus kita belajar makharij al-huruf supaya kita mengeluarkan setiap huruf dari tempat yang khusus untuknya. Jika kalau ada orang datang rumah kita, tiba-tiba kita suruh dia keluar dari tingkap atau dari jendela, jadi dia tidak akan terima permintaan kita ini. Jadi apabila kita sedang baca atau sedang sebut huruf bahasa Arab, jangan keluarkan dari tempat selain daripada tempat yang asal atau yang khusus untuknya, supaya huruf itu kita keluar dalam keadaan sempurna, dalam keadaan jelas. Dan untuk pengetahuan, khawatir dan masalah apabila kita sebut huruf dari makhraj yang lain akan terjadi perubahan makna yang kita tidak mau dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Nanti selepas ini ada penjelasan daripada Al-Imam Ibnul Jazari berkaitan dengan makhraj kalau berubah apa jadi. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari sampaikan kepada kita, وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. Jadi saya bagi contoh saja, berkataan mahdzur. Mahdzur itu maksudnya berhatian, berhatian terhadap sesuatu. Jadi ihdar, hati-hati. Tetapi kalau mahzuran maksudnya dilarang. Jadi maksudnya akan berubah. Dan perkataan asa, kalau kita sebut asa, maksudnya dalam bahasa Arab ada harapan untuk mendapat sesuatu. Apabila kita sebut asa dengan sebutan yang kurang tepat, maknanya kita ubahkan satu huruf saja, huruf sin menjadikan huruf sad, akan menjadi asa. Jadi maksud asa daripada harapan akan jadi perkataan itu maksudnya maksiat atau melakukan maksiat, maknanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak ikut apa-apa saja. Jadi maksiat maknanya tidak ikut. Jadi di sini sangat penting kita belajar makharij al-huruf was sifat. Jadi di sini Al-Imam Ibnul Jazari berkata, makharij al-huruf, tempat keluaran huruf bahasa Arab, dan ada susunan yang khas daripada Al-Imam Ibnul Jazari, dibahagikan kepada 17 makhraj dan 17 makhraj. Jadi di sini 17 makhraj maksudnya terbahagi kepada 17. Dan makharij ini ada 5 makhraj utama dan ada 17 makhraj far'i, atau boleh kata cabang. Cabang maknanya dari 17 yang utama itu ada cabangnya, dan cabangnya ada 17. Jadi harus kita membezakan di antara makhraj utama dan makhraj far'i. Itu sangat penting untuk kita mengetahui di mana tempat keluaran. Kenapa ada makhraj far'i dan ada makhraj utama? Kenapa ada makhraj far'i dan makhraj utama? Makhraj utama itu nama tempat besar, nama ruang besar untuk melahirkan beberapa huruf. Dan makhraj far'i itu dalam makhraj utama, bahagian yang lebih kecil yang dalam makhraj utama yang besar. Besar itu tidak terlalu besar, dan makhraj utama ada 5 makhraj
dan makhraj far'i ada 17. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari kata 17 di sini, alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ini bagi pembaca yang memilih mazhab Ibnul Jazari ini. Jadi dan juga harus ada percubaan untuk memastikan apabila dia sebut sebutannya sudah tepat. Jadi apabila selepas ini Al-Imam Ibnul Jazari akan berkata dalam bab makharij al-huruf ini di ujungnya, Al-Imam Ibnul Jazari berkata lisyafataynil wawu ba'un mimu. Jadi apabila kita ingin mencuba untuk menyebut huruf ba, jadi akan cuba kita ternyata ba ini dengan percubaan kita keluar dari dua bibir ba. Jadi ini makhraj utamanya dua bibir, asyafatan. Jadi dalam matni ini Al-Imam Ibnul Jazari akan jelaskan setiap makhraj utama dengan cabang-cabangnya, huruf apa yang keluar dari setiap cabang. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari sebut, di sini saya sudah tulis nomor untuk kemudahan anda. Jadi 1 itu tempat yang makhraj utama yang pertama. Namanya dalam bahasa Arab Al-Jawf. Nama makhraj utama itu Al-Jawf. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang makharij utama ini daripada buku At-Tajwid Al-Musawwar yang ada gambar untuk menjelaskan kepada kita makhraj utama. Kalau sampaikan secara teori atau materi saja mungkin kurang jelas kepada semua. Jadi lebih bagus saya jelaskan menurut atau berdasarkan satu gambar yang menjelaskan kepada kita semua makhraj utama. Jadi dalam gambar ini kita melihat makhraj utama yang Al-Imam Ibnul Jazari berkata, ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi kita mau melihat di mana al-jawf itu. Al-jawf ruang kosong ini. Ini semua yang warna purple ini adalah al-jawf. Dan sampai ke sini itu semua al-jawf. Jadi ruang kosong yang dalam tenggorokan atau tekak dan juga dalam mulut. Itu adalah al-jawf. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari berkata lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi al-jawf melahirkan 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Alif, waw, ya. Hurufu maddin. Al-Imam Ibnul Jazari berkata di sini hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Huruf mad. Jadi di sini Al-Imam Ibnul Jazari tidak menjelaskan kepada kita apa itu huruf al-mad. Jadi mesti Al-Imam Ibnul Jazari mengetahui, semua para qari atau pembaca Al-Quran sudah mengetahui apa itu huruf al-mad. Di sini saya ingin sampaikan kepada semua apa itu huruf al-mad. Huruf al-mad huruf alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Yang tidak berbaris. Tidak ada harakah. Tidak ada fathah. Tidak ada kasrah. Tidak ada dhammah. Dan yang berikutnya lil hawa'i. Yang pertama tidak berbaris. Yang kedua, sebelum alif harus ada baris atas. Sebelum waw harus ada baris dhammah. Sebelum ya harus ada baris kasrah. Jadi harus ada huruf yang berbaris fathah sebelum alif. Harus ada huruf yang berbaris dhammah sebelum waw. Sebelum ya harus ada huruf yang berbaris kasrah. Jadi itu syaratnya untuk menjadi huruf al-mad yang keluar dari yang tadi itu ruang kosong ini. Jadi apabila kita sebut huruf al-mad ini, harus kita memastikan keluar sama angin, sama
udara. Sama angin tanpa kita keluar dari hidung. Ada orang yang keluar huruful mad ini dari hidung. Jadi apabila kita baca Al-Quran, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Jadi jangan sebut Maliki yaumiddin. Jadi suara akan bagi hidung, itu bacaan yang kurang tepat. Bacaan yang kurang tepat. Pastikan suara itu keluar dari sini. Jadi huruf mad lil hawa harus keluar sama udara atau angin. Jadi tak perlu kita keluarkan huruf al-mad ini daripada hidung. Jadi Al-Imam Ibn Jazari kata, hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi tantahi, apa maksudnya? Bila angin itu atau udara itu berhenti, sekaligus huruf itu suaranya akan terhenti juga. Tidak akan kita boleh atau bisa melanjutkan. Jadi akan terhenti sekali huruf al-mad. Marilah kita cuba sedikit contoh. Qol. Qol. Itu suara huruf al-mad. Alif. Qol. Kalau saya berhenti angin, ko, sekali akan berhenti huruf itu. Jadi suara yang huruf itu akan terbawa sekali dengan angin. Jika angin berhenti, huruf akan berhenti juga. Waw juga. Ul, ul atau ulu, ulu. Dan yang ketiga, qil, qil. Jadi tiga-tiga ini harus kita pastikan keluar dari ruang kosong dalam tenggorokan dan mulut. Jika kalau ada yang keluar dari hidung, sudah kurang tepat dan harus pastikan makhrajnya sudah betul. Dan seperti yang saya sudah jelaskan kepada semua tadi, jadi bila kita sebut alif, harus mulut kita terbuka sedikit. Qol. Coba kalau saya tutup mulut, qol, qol, jadi kurang tepat. Dan juga apabila saya sebut waw juga dan saya tutup, tak boleh sebut. Dan qil, harus saya ke belakang sedikit supaya mendapat suara yang betul. Jadi qa, qu, qi, qa, qu, qi, untuk mendapat suara yang betul atau yang benar. Jadi ini huruf al-mad. Yang berikutnya, insya-Allah selepas ini kita akan belajar tentang huruf al-mad. Ada satu bab khusus untuk huruf al-mad. Jadi bab yang khusus untuk huruf al-mad ini kita akan belajar lagi terlebih banyak atau lebih banyak tentang mad ini. Mad minimal atau paling pendek 2 harakat dan paling panjang 6 harakat. Selepas ini kita akan belajar insya-Allah lebih banyak tentang al-mad. Hanya kita mengetahui huruf al-mad dan cara sebutannya macam mana. Jadi sekarang kita pergi ke makhraj yang berikutnya. Al-Imam Ibnul Jazari berkata, ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء ثم لأقصى الحلق. Sudah masuk makhraj yang kedua. Sudah masuk makhraj utama yang kedua. Jadi makhraj utama yang pertama al-jawf. Dan ada 3 huruf sudah kita mengetahui dari satu cabang saja dari 17. Di sini makhraj utama yang kedua al-halq, tenggorokan. Jadi al-halq di sini kita lihat itu al-halq saja. Bahagian ini semua namanya al-halq atau tenggorokan. Jadi al-halq ini akan melahirkan beberapa huruf. Al-halq ini akan melahirkan beberapa huruf yang perlu kita mengetahui. Jadi di sini Al-Imam Ibnul Jazari berkata dalam makhraj al-halq, di sini
ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف. Jadi di sini al-halq ini ada tiga bagian. Tiga bahagian atau bagian. Yang pertama, aqsa. Itu dalam aqsa ada satu cabang dari 17. Dan wasat al-halq satu cabang yang kedua dari 17. Jadi yang ketiga dalam al-halq cabang yang ketiga dalam al-halq dan yang keempat dalam 17 semua makhraj. Dan aqsal halq ini kira dia makhraj utama yang kedua. Al-halq saja makhraj utama yang kedua. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari berkata, ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه. Jadi di sini gambar ini menjelaskan keadaan halq kita. Jadi kalau gambar ini seperti ini, jadi ini gambarnya sudah ambil dari atas. Jadi dari atas. Kalau masuk kamera dalam mulut, akan lihat dalam mulut ini. Tapi hanya kamera doktor saja. Kalau kamera handphone, tak boleh tengok, tak nampak. Jadi ada kamera yang bila masuk, akan melihat peti atau peta suara. Di sini tempat melahirkan dua huruf. Hamzah dan ha. Huruf hamzah dan ha. Jadi aqsal halq, pangkal atau bawah tenggorokan, akan kita melahirkan dua huruf. Huruf hamzah dan ha. ثم لأقصى الحلق همز هاء. A dan ah. Kalau kita ingin, cuba a dan ah. Untuk kita pastikan sudah tahu makhraj hamzah di mana, kemudian ha. Jadi bila sebut a, peti suara atau peta suara akan tertutup seperti ini. Dan bila kita sebut ha, jadi akan ada gegaran seperti gambar ini. Ini khusus untuk aqsa al-halq. Wa min wasatihi, dan tengah hulqum atau tenggorokan ada ain dan ha. Jadi sebutannya a. Jadi kita tambah satu huruf sebelumnya untuk kita nampak. A. Kita akan sebut seperti ini. A. Atau a. Kalau kita terlalu tekan, akan lari dari makhrajnya. Kemudian ha, ha. Itu huruf ha. Jadi tak boleh kita sebut salah. Pastikan ini dari wasat atau tengah tenggorokan. Jadi dalam hulqum kita ada seperti ini, dan ini akan lebih sempit apabila kita sebut ain, dan akan luas sedikit atau longgar sedikit apabila kita sebut huruf ha. Jadi di sini sebutannya a dan ah. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Jadi di pangkal atau atas, ini pangkal ke bawah, jadi di atas tenggorokan, di bahagian akar atau tempat tumbuhan lidah kita, tempat lidah kita di sini, jadi atau akar lidah, akan keluar huruf ghain seperti ini dan kha lebih atas. Jadi ghain tidak boleh kita sebut ghain, harus sebut gha, dan tidak boleh sebut juga ga, salah. Jadi ghain dan kha, tak perlu kita sebut jadi berlebihan. Harus kita sebut pertengahan saja. Yang penting huruf itu sudah jelas. Jadi itu makhraj wasat makhraj al-halq, makhraj utama yang kedua. Makhraj utama yang kedua. Dalam makhraj utama yang kedua ini ada 3 cabang dari 17 yang saya sudah sebut tadi. Dan yang berikutnya
Al-Imam Ibnul Jazari berkata di sini, wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. Dan yang berikutnya. Jadi di sini Al-Imam Ibn Jazari menjelaskan al-lisan. Sudah sebut al-lisan. Al-lisan itu lidah. Itu makhraj utama yang ketiga. Makhraj utama yang ketiga. Jadi sebelum ini ada gambar yang menjelaskan bagian-bagian dalam lidah kita. Jadi harus kita melihat gambar ini untuk memastikan setiap bagian kita sudah tahu tentang lidah kita. Jadi aqsam atau bagian-bagian lidah ada aqsa. Itu di sini aqsa al-lisan. Aqsa al-lisan maknanya pangkal lidah. Itu bagian aqsa al-lisan, ini semua pangkal lidah. Kemudian yang berikutnya wasat, itu tengah lidah. Dalam matn Al-Jazariyah juga akan sebut wasat, itu tengah lidah. Kemudian yang terakhir di sini ujung lidah. Ujung maknanya taraf, taraful lisan. Ujung lidah, taraful lisan. Jadi setiap bagian ini dari aqsa dan wasat dan hafa, ini semua hafa, sisi atau pinggir lidah, dan tarful lisan, itu bagian ini saja tarful lisan. Jadi setiap bagian ini perlu kita mengetahui. Ini selain daripada cabang. Jadi makhraj utama al-lisan ini satu. Sudah tahu, dalamnya ada cabang. Cabangnya akan ada beberapa cabang di aqsal lisan, beberapa cabang di hafatul lisan, beberapa cabang di ujung lisan, dan ada satu cabang di tengah lidah, tengah lisan. Jadi di sini kita pergi ke matn Jazari, kita lihat Al-Imam Ibnul Jazari berkata, aqsal lisan wal qaf. Qaf satu huruf. Makhrajnya mana? Lidah. Dan bagian mana di lidah? Aqsa. Aqsa al-lisan, pangkal lidah. Sudah tahu, kita sudah gambarkan lidah tadi, kita sudah lihat. Jadi aqsal lisan, fawqu. Jadi qaf, apabila kita aqsal lisan, itu satu cabang khusus untuk qaf saja dari 17. Untuk pengetahuan dan ingatan semua, lidah kita ada 4 bagian dan juga ada 10 cabang dari 17, ada 10 saja di lidah, dan juga ada 18 atau 18 huruf yang keluar dari lidah. Jadi perlu kita mengetahui 18 huruf itu supaya kita sebut dengan cara yang betul, dan juga harus kita mengetahui bagian-bagian mana di lidah. Dan juga untuk pengetahuan cabang-cabang di lidah ini berdasarkan lidah kita akan berada di mana. Jadi untuk penjelasan tentang perkara itu, kita lihat satu gambar yang menjelaskan makhraj satu huruf. Yang menjelaskan makhraj satu huruf. Dan apabila kita melihat di sini makhraj al-kaf atau al-qaf di sini, jadi kita sudah lihat wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Jadi dia anggap lidah ini atasnya bermula dari sini dan turun ke bawah. Jadi qaf paling atas. Qaf paling atas. Jadi untuk pengetahuan, lidah kita ini bukannya speaker. Bukannya sesuatu yang mengeluarkan bunyi seperti betik atau peta suara yang berbunyi. Kalau kita mau bunyi tanpa membentukkan apa-apa huruf, boleh kita membunyi saja dengan suara seperti ini. U, I. Tidak ada bentuk sebab tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini apabila lidah kita bergerak atau pergi ke mana-mana tempat, akan membentukkan satu huruf sesuai dengan tempat yang kita gerakkan lidah. Jadi lidah kita ini tidak melahirkan suara secara tunggal. Harus
sentuh di tempat lain. Untuk juga yang lebih jelas, jika kalau saya gerakkan satu tangan seperti ini, jadi tidak berbunyi apa-apa, bila saya sambut dengan satu tangan yang lain, jadi bila buat seperti ini akan berbunyi. Jadi bunyi itu bunyi tepuk tangan seperti ini. Jadi kalau kita ingin menyebut satu huruf, harus sentuh lidah di bagian-bagian yang sesuai dengan huruf yang kita ingin menyebut. Jadi di sini qaf. Qaf dari aqsal lisan. Jadi yang mana yang paling dekat dengan aqsal lisan? Yang paling dekat bagian lelangit di bagian anak lidah. Bagian lelangit, bagian anak lidah. Jadi kalau kita lihat gambar satu lagi yang menjelaskan lidah tadi, jadi ada sesuatu yang perlu kita lihat supaya kita nampak. Jadi kalau dalam gambar ini kita lihat ada seperti ini. Ini yang di lelangit paling dalam. Ada ini. Dan ini dalam bahasa Arab namanya al-luha atau al-laha, dan mungkin dalam bahasa Melayu namanya anak lidah. Jadi dengan nama apa-apa tidak ada masalah. Asalkan al-luha atau al-laha ini itu adalah daging yang ada di atas. Jadi apabila kita sebut qaf, harus kita sentuhkan lidah, bagian pangkal lidah di situ dan kita tutupkan. Jadi apabila kita tutupkan, keadaan akan jadi seperti gambar ini. Seperti gambar ini. Jadi bila kita tutup akan terbentuk huruf qaf. Jadi kita sebut atau qa, aqqa, qa, aqqa, qa. Jadi kita lihat suara qaf ini macam kuat sebab dia memiliki sifat yang kuat yang kita akan belajar selepas ini. Itu tujuan apa kita belajar? Sifat yang kita akan belajar insya-Allah. Jadi bila kita sebut qa, sangat kuat. Bila sebut fa tak kuat seperti ini. Sebab apa? Dia ada sifat yang berbeza. Jadi di sini qaf, kalau kita sudah sentuh pangkal lidah di bahagian itu, dan ini cabang yang pertama dari lidah, di bahagian yang pertama dari lidah juga, aqsa al-lisan. Saya minta maaf atau mohon maaf kepada semua jika kalau saya terlalu cepat. Saya tahu ada yang tidak terkejar, cepat sangat ni macam mana. Jadi kalau anda kali pertama belajar, jadi tidak cukup harus belajar banyak-banyak, harus cuba banyak-banyak, insya-Allah selepas itu perkara ini akan sangat mudah. Tapi kalau di awal-awal mungkin rasa sulit sedikit, mungkin rasa ragu, mungkin rasa tidak yakin, itu sangat biasa. Kali pertama apabila saya menjelaskan makharij al-huruf ini di tahun 2004. Jadi tidak seperti hari ini saya faham tentang makharij al-huruf. Jadi apabila saya belajar dan mengajar lagi, belajar, masya-Allah, makin faham, makin jelas. Jadi jangan terkejut dengan makharij al-huruf, jangan rasa susah, itu sangat mudah. Apabila kita sudah tahu, kita sedang baca, tak perlu fikir semua perkara ini. Tapi bagi yang baru belajar, saya harus jelaskan dari zero atau dari kosong, dari nol, supaya insya-Allah semua tahu. Saya yakin di antara semua ini yang ada depan saya, ada orang yang sudah tahu apa yang saya sampaikan ini, ada yang sudah tahu sebahagian, mungkin ada yang tak pernah dengar. Tak ada masalah. Semua insya-Allah saya akan tolong apa yang saya mampu insya-Allah. Jadi selepas saya selesai, jika ada yang ragu, ada yang kurang faham, langsung boleh tanya insya-Allah dan saya akan cuba bantu untuk jelaskan. Okey, jadi qaf kita tekan seperti ini. Yang penting kita sebut qa, qa. Dan ini lafaz atau sebutan huruf qaf. Aqqa, aqqa macam ini. Qa, qu, qi, aqqa. Qa, qu, qi, aqqa. Okey, ini qaf dan sudah selesai. Al-Imam Ibnul Jazari berkata, wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfalu wal wastu. Jadi kaf
bawah sedikit daripada ini, dan kita akan lihat qaf ini sentuhan di tempat yang lembut, yang ada daging di lelangit kita. Dan kaf depan sedikit di bahagian yang keras, yang ada tulang. Itu ada beza di antara dua-dua. Jadi qaf dalam, kaf dekat luar sedikit. Jadi qa, ku atau ka, ak, ka, ak. Jadi kita sebut macam ini. Okey. Wal qafu aqsal lisani fawq thumma al kafu asfalu. Jadi kaf seperti ini. Ka, ku, ki, ak. Ka, ku, ki, ak. Okey. Wal wastu, dan Al-Imam Ibn Jazari berkata dalam Matn Al-Jazariyah di sini, wal wastu. Jadi Al-Imam Ibn Jazari kata aqsa tadi itu bagian yang pertama. Al-kaf dan al-qaf itu dua cabang di bagian yang pertama. Sudah masuk ke bagian yang kedua di lidah. Itu namanya bagian kedua wasatul lisan. Jadi Al-Imam Ibn Jazari tak sebut banyak kali al-lisan. Jadi kalau al-wast itu sudah kembali kepada lidah. Wal-wast, wasat al-lisan, tengah lidah. Wal-wastu maknanya dari tengah lidah. Jadi harus kita ingat, jangan lupa tengah lidah. Di sini bagian yang kedua yang melahirkan 3 huruf. Jadi di sini Al-Imam Ibn Jazari berkata apa? Fajimu shinu ya. Jim dan shin dan ya. Jim, shin, ya yang keluar dari wasat al-lisan. Jadi apabila kita lihat gambar lebih jelas. Ini bahagian tengah. Sudah nampak. Zahir sudah jelas tengah lidah di sini. Jadi tengah lidah melahirkan 3 huruf. Melahirkan 3 huruf dari satu cabang saja. Dari satu cabang, dari 10 cabang yang kita akan belajar di lidah. Jadi jim, jadi akan lidah kita naik dan sentuh di atas seperti ini. Aj. Jadi ja, ju, ji, aj. Ja, ju, ji, aj. Jadi itu makhraj huruf jim dari wasat al-lisan. Dan yang berikutnya shin, ash. Jadi pastikan sya, sya. Jadi tengah lidah akan naik seperti ini tapi tidak sentuh. Dan untuk pengetahuan semua, bila kita naik tengah lidah, bukan semua tengah lidah naik sekaligus untuk kita menjelaskan huruf shin. Tetapi bahagian sisi lidah saja yang akan naik. Jadi kalau saya tunjuk ini, ada lidah. Jadi bahagian sini dan sini saja yang akan naik bahagian tengah. Kalau dalam ini mungkin kurang jelas, jadi saya akan tunjuk satu gambar yang ada lidah yang tadi seperti ini. Jadi kita ini bahagian tengah lidah. Okey. Jadi bukan semua tengah lidah ini naik, tetapi bahagian sisi yang akan naik ke atas. Sebab kalau kita naik semua, kita ingin mau sebut huruf shin, tak akan jadi shin. Jadi sebab cuba sebut chin, chin, tak dapat. Tidak dapat. Jadi harus kita naik bahagian tengah sisi saja, bukan semua sekaligus, untuk memberi peluang untuk kita keluar angin udara dari tengah-tengah. Jadi ujung lidah pastikan di bawah, jangan naik sekali, sebab itu ada yang sebut dalam sebutan kalau dia baca a'udzubillahi minas syaitan, sebab dia naik lidah ke atas, minas. Jadi harus lidah ke bawah. Minash. Bila sebab sudah naik lidah semua. Sebenarnya tak perlu naik lidah semua. Hanya di sini saja yang perlu naik. Dan tengah ini harus kosong. Khusus untuk melahirkan huruf shin. Ash. Ash. Kalau kita tutup habis semua, jadi akan jadi suara seperti ini. Jadi dia akan naik pinggir saja atau sisi lidah bahagian tengah. Dan
bahagian ini akan dekat dengan atas tapi tak sampai tutup. Akan dekat dengan atas tetapi tidak sampai tutup. Seperti gambar yang saya jelaskan kepada anda tadi, ini seperti ini, kita lihat masih ada kosong di atas ini untuk kita keluarkan udara angin, tetapi di tengah, gambar ini tidak nampak di tengah. Jadi memang akan sentuh bahagian sisi itu, akan sentuh rapat di atas, bukan dekat. Yang dekat bahagian tengah lidah yang saya sudah tunjuk tadi dalam gambar. Fajimu shinu iya. Oh ya, ya ada lagi, ya ada lagi. Tapi ini bukan ya mad. Ini ya yang bukan mad. Ya mad syaratnya tidak berbaris. Ya mad syaratnya sebelum ya ada baris huruf yang berbaris bawah. Jadi untuk ingatan dan pengetahuan, ya ini seperti ya yang berbaris atau ya yang mati sebelumnya baris atas selain daripada baris kasrah. Kalau ya sebelumnya baris dhammah tidak ada dalam Al-Quran. Hanya yang sebelumnya baris atas. Jadi bila kita sebut ya akan seperti ini. Ay. Hanya dekat saja, tidak rapat di atas. Bukan ay, bukan ay, tapi ay. Jadi itu ay akan seperti ini bila kita sebut ya ayyuha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Jadi itu ya. Al-Imam Ibnul Jazari berkata, ini gambar yang menjelaskan perbezaan di antara tiga-tiga huruf jim shin ya. أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا ضاد. Ini huruf ضاد yang keluar dari, jadi Al-Imam Jazari berkata apa? والضاد من حافته. ضاد, huruf ضاد keluar dari mana? حافته. Jadi kita sudah tinggal aqsa, itu bagian yang pertama, wasat bagian yang kedua, hafah akan kembali, hafa ini kembali ke lidah juga. Hafatul lisan, sisi atau pinggir lidah. وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَ الْضَرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا وَاللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا. Kita beri gambar untuk melihat sisi lidah di mana. Jadi sisi lidah kita ini adalah sisi lidah. Jadi sisi lidah melahirkan huruf dhad. Kita lihat makhraj dhad ini terlalu panjang. Jadi jika kalau ada yang tidak sentuh sebanyak itu di bahagian ini, tidak akan jadi dhad, akan jadi huruf dal. Ada orang sebut ghairil maghdubi alaihim. Maksud Syekh kata dhu. Jadi yang Syekh melakukan itu sentuh ini saja, tak ada apa-apa, tidak ada selain daripada sentuh ini. Jadi wajib kalau kita ingin menyebut huruf dhad untuk menyentuhkan sebanyak itu semua di samping gigi geraham atas bagian lelangit. Adakah bagian depan ini akan tersentuh juga? Ia akan tersentuh juga, tetapi jangan tekan, jangan ada tekanan dekat situ. Pastikan tekanan di bahagian hijau ini, bahagian belakang saja. InsyaAllah selepas selesai ini saya akan share semua file tajwid musawwar PDF insyaAllah dalam grup. Kalau ada yang mau lihat kembali gambar-gambar ini, walaupun sudah ada dalam rakaman, tapi saya akan bagi filenya insyaAllah kepada semua. Jadi waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha wallamu adnaha limuntaha. Waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa. Jadi samping gigi geraham atas kiri atau kanan atau dua-dua. Kita boleh sebut dari kiri ataupun dari kanan atau dua-dua sekali boleh juga. وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ حَافَةُ lisan إِذْ وَلِيَ لَضْرَاسَ gegeram min aisara dari kiri أَوْ يُمْنَاهَا. Jadi di sini ulama berkata lebih mudah
Dad kita keluarkan dari kiri. Tetapi jika kalau anda rasa kanan lebih mudah, ikut saja apa kemudahan untuk anda. Kalau anda rasa dua-dua sekali lagi mudah, boleh juga, tidak ada masalah. Jadi waddadu min hafatihi idh waliyana darasa min aysara aw yumnaha. Jadi pastikan tidak tekanan di depan, tekanan di belakang saja bahagian sisi. Seperti gambar ini, yang biru ini tempat tekanan, yang kuning ini tempat sentuhan tanpa tekanan. Dan bunyi akan kita lahirkan daripada tekanan, daripada sentuhan dua ini. Waddadu min hafatihi idh waliyana darasa min aysara aw yumnaha. Ini semua hafah, dan ini dalam lidah kita. Kalau huruf dad ini cabang yang, kalau dalam lidah saja, cabang yang kelima. Kalau di lidah, cabang yang keempat. Jadi yang pertama qaf, kaf, jim, shin, ya, dad yang keempat, lam yang kelima. Okey. Jadi dad ini keluar dari sisi lidah dan sentuh di samping gigi geraham kiri atau kanan atau dua-duanya. Yang berikutnya, wallamu adnaha limuntahaha. Wallam, lam keluar dari sisi lidah juga, tetapi lam akan ke depan seperti gambar ini. Lam akan ke depan. Jadi bila kita sebut lam, sentuh ini saja. Kiri dan kanan juga boleh, atau dua-duanya. Jadi lebih mudah kata ulama dari kanan, tetapi kita boleh sebut dari dua-dua. Jadi la, la, lu, li, al. Wallamu adnaha limuntahaha. Kemudian sudah habis sisi lidah. Sudah habis bagian yang ketiga. Jadi di sini Al-Imam Ibnul Jazari kata apa? Wannunu min tarafihi. Sudah masuk bagian yang keempat di lidah. Tarafihi, taraf ujung. Jadi taraf ini kembali ke apa? Kembali ke lidah juga. Jadi lidah kita ada 4 bagian, bermula dari aqsa, wasat, hafah, dan taraf. Taraful lisan melahirkan 11 huruf. Taraful lisan pergi ke berbagai tempat. Taraful lisan bergerak ke depan, ke belakang, ke bawah, keluar lagi daripada bagian gigi ini, sedikit sentuhan di gigi kacip atau gigi seri atas. Jadi lidah bergerak banyak-banyak dan pergi ke tempat-tempat yang berbeza untuk menyebut huruf. Jadi di sini makhraj an-nun. وَالنُّونُ مِنْ طَرَفِهِ تَحْتُ جَعَلُوا وَالرَّاءُ يُدَانِهِ لِظَهْرٍ أَدْخَلُوا. Jadi maksudnya apa? Nun dari ujung lidah. Jadi kita akan sentuh di sini, belakang sedikit, digusi, bukan di belakang, digusi gigi kacip atau gigi siri atas. Belakang sedikit saja. Okey, hampiran dengan gusi. Jadi nun ini akan keluar dari sini, tetapi suaranya akan keluar dari hidung. Suaranya akan keluar dari hidung. Jadi wannunu min tarafihi tahtu ja'alu, dari ujung lidah tahtu ja'alu, warra yudanihi li dhahrin adkhalu, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Jadi di sini yang saya sebut tadi, wannunu min tarafihi tahtu ja'alu, jadi belakang sedikit daripada gusi gigi seri atau gigi kacip atas. Kemudian warra, jadi kita sebut macam mana? An-na, an-na, an. Bila saya tekan seperti ini, makhraj tertutup, jadi suara akan pergi keluar ke sini. Suara akan tertutup, jadi akan pergi
ke sini untuk kita jelaskan huruf nun. Jadi nun akan keluar dari ujung lidah dan suara akan keluar dari ujung. مخرج النون من تحت مخرج اللام يعني أسفل منه باتجاه طرف اللسان. Jadi bila tadi kita lam di sini dan nun belakang sedikit, tahtu ja'alu maknanya belakang sedikit daripada lam. Kalau lam di sini, nun belakang sedikit. Okey, tidak tempat yang sama. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi ini, jadi ini lam dan nun belakang sedikit daripada, jadi nun belakang sedikit di tengah. Okey, mungkin dalam gambar tidak berapa jelas, tapi memang dia akan ke belakang sedikit untuk kita jelaskan nun. Okey, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ra belakang lagi, ke dalam lagi. Tetapi ra ini akan keluar dari ujung bahagian bawah. Okey, jadi lidah kita ada ujung bahagian ni, tapi ra bahagian. Jadi lidah kita akan ke atas sedikit. Yani terlipat sedikit ke atas untuk kita sebut huruf ra. Jadi warra yudanihi li dhahrin adkhalu, dari taraf tapi bahagian bawah. Li dhahrin adkhalu. Kemudian watta'u waddalu. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. Ta dan ta dari taraf lisan juga. Jadi kita lihat dalam gambar ini, ta, dal, ta. Jadi kita akan sentuh lidah betul-betul di gusi gigi kacip atau gigi seri atas. Seperti dalam gambar. Jadi kita lihat di sini dalam gambar, sentuhan. At-ta. Jadi bukan ujung saja, ada sebahagian besar sedikit untuk ta. Dan kita lihat keadaan lidah macam ini. Ini berkaitan dengan sifat, kita akan belajar insya-Allah. Jadi ta, ta kita sebut macam ini. Ta, wa ta yudanihi li dhahrin wa ta wa dalu wa ta min huwa min uliyat thanaya was safir. Jadi ini ta seperti ini dan dal ta seperti ini. Da kita sentuh tempat sama, jadi ta dal ta ini dari cabang yang sama. Tiga-tiga dari cabang yang sama. Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min, cabang yang ke-12 dari 17. Dan kalau di dalam lidah, ta ini yang ke-8. Ta yang ke-8. Jadi ta dal ta. Jadi sebutannya ta da ta. Jadi cara kita sentuh ada beza sedikit. Kalau ta bahagian besar akan sentuh. Da bahagian lebih kecil dan lebih tajam lidah kita. Da lebih tajam. Kemudian ta bahagian kecil juga tapi lidah kita lembut. Jangan keraskan. Jadi jangan sebut da. Salah. Da. Du, di, ad. Ta. Ini kuat. Ta, tu, ti, ata. Okey. Jadi wa ta wa dalu wa ta min huwa min uliya thanaya. Thanaya maksudnya gigi ulia atas atau gusi gigi kacip atau gigi seri atas. Was-safiru mustakin. Di sini Al-Imam Ibn Al-Jazari tak sebut huruf apa, huruf as-safir. Huruf yang memiliki sifat as-safir itu huruf sad, zai, sin. Jadi sad, zai, sin akan keluar dari ujung lidah belakang gigi kacip atau gigi seri bawah. Ini thanaya sufla. Jadi di belakang saja kita letak dan pastikan bentuk lidah benar seperti ini dan seperti ini juga. Jadi sa. Kalau orang naik lidah ke atas akan jadi sya. Sebab tu ada yang sebut ihdinas syirata, sebab dia naik lidah ke atas. Jangan naik, harus pastikan lidah kosong, tidak ada di atas.
hanya tinggi sedikit kembang untuk melaksanakan sifat yang tebal yang kita akan belajar insya-Allah. Okey. Sin zai. Jadi suara akan keluar dari tengah-tengah ini. Harus kita sentuh gigi seri atas sama gigi seri bawah untuk melahirkan 3 huruf ini. Sa, za, sin. Sad, zai, sin. Sad, zai, sin. Sad, zai, sin. As, az, as. Ini 3 huruf. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari kata was-safiru mustakin, maknanya safir, huruf ini huruf yang sukun akan lebih jelas apabila kita sebut. Was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Jadi dari ujung lidah belakang, ujung gigi seri atau gigi kacip bawah. والظاء والذال والثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع طرف الثنايا المشرفة. Di sini ada makhraj yang sangat penting, dha, dhal, tha. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari kata di sini والظاء والذال والثال العليا dha, dhal, tha akan keluar dari atas lil ulia min tarafayhima, dari 2 ujung. Ujung apa? Ujung lidah. Min taraf, ujung lidah dan ujung gigi kacip atas. Ulia thanaya wa safiru mustakin minhu wa min fawqi wadh-dha'u wadh-dhalu wa thali al-ulia. Ini semua min tarafihi, semua dari ujung lidah. Jadi ujung lidah ada 5 makhraj cabang, 5 cabang dan 11 huruf. Jadi dha, dhal, tha. Pastikan anda melakukan seperti ini. Dalam gambar kita lihat lidah sudah keluar dari bagian dalam dan sentuh ujung gigi seri atau gigi kacip atas. Jadi dha harus sebut seperti ini. Dha, bukan za. Jadi ada yang sebut Sadaqallahul azim. Al-azim salah. Al-azim, al-azim. Pastikan sebut dha. Sadaqallahul azim. Pastikan sebut dha. Kemudian dhal, sama juga. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika, dza, bukan za. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian tha, tha. Jadi haitsu syi'tum ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم. Jadi dha, dhal, tha, pastikan lidah keluar sedikit, sentuh sama. Di sini dha lebih sedikit, lidah keluar lebih sedikit dan lidah kita kembang sedikit di belakang. Kalau dhal, tha, lidah tak keluar sangat dan juga ada sedikit lidah di belakang rendah, tidak tinggi. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari kata apa? Min tarafayhima, dari 2 ujung. Dari mana 2 ujung? 2 ujung. Gigi seri atas atau gigi kacip atas sama ujung lidah. Kemudian wa min batni syafah. Wa min batni syafah, dari batni syafah, perut bibir bawah. Jadi ini untuk huruf fa. فالفا مع طرف الثنايا المشرفة. Fa keluar dari ujung gigi seri atau gigi kacip atas sama perut bibir bawah. Fa. Jadi kita sudah selesai makhraj utama yang ke-3 dan kita masuk makhraj utama yang ke-4. Syafatain. Syafah. Jadi syafatain ada 2 cabang saja. Cabang yang pertama dari 17 akan melahirkan huruf fa saja. Dan ini cabang yang ke-15. Dan fa, kita sebut fa seperti ini. Fa, af. Kemudian yang berikutnya lisyafatainil wawu ba'un mimu. Waw akan jadi seperti ini. Aw, wa lisyafatainil wawu ba'un mimu.
Jadi waw akan seperti ini. Au. Ini waw yang mana? Tadi kita sudah belajar waw. Waw tadi waw mad. Selain daripada waw mad semua keluar dari sini. Apabila kita sebut wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu. Wa ini dari bibir bukan dari jauf. Jadi wallahu bikulli syai'in alim. Huwa Allah. Huwa. Jadi ini semua waw yang keluar dari bibir itu waw selain daripada waw mad. Jadi waw yang berbaris atau waw yang sebelumnya, yang mati sebelumnya fathah, semuanya keluar dari situ. Itu waw yang bukan waw mad. Yang berikutnya, ba. Jadi ba, kita tutupkan dua bibir dan dalam keadaan tajam. Tetapi tidak tajam seperti huruf P atau dalam bahasa Indonesia atau Malaysia ada P macam pasti. Jadi ini tidak ada dalam bahasa Arab. Kita seperti baru, B atau baru. Jadi di sini ba harus kuat. Tidak boleh sebut ma. Macam itu salah. Lisyafataini alwaw ba'un mim. Waw ba mim. Kalau mim tidak tajam, sentuhan lebih lembut. Lebih banyak, lebih mudah. Tetapi suara mim akan keluar dari hidung juga seperti huruf nun tadi. Sebab makhraj sudah tertutup. Jadi kita tidak dapat untuk menyebut dari situ. Lisyafataini alwaw ba'un mimu. Dan Al-Imam Ibn Jazar akan masuk ke makhraj yang terakhir. Yang kelima dan ini cabang yang ke-17. Jadi wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Ghunnah, dengung akan keluar dari mana? Dari al-khayshum. Suara nun dan mim saja yang keluar dari hidung. Jadi sepertinya ini makharij al-huruf sudah selesai. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua berkaitan dengan makharij al-huruf. Jadi untuk pengetahuan dan ingatan semua, makharij al-huruf ada tempat keluaran setiap huruf hijaiyah. Makhraj al-jawf, makhraj yang muqaddar, bukan makhraj muhaqqaq, yakni kita tidak bisa rasa makhraj al-jawf. Selain daripada itu semua makhraj yang muhaqqaq yang kita bisa rasa makhrajnya di mana. Untuk pengetahuan makhraj itu tempat keluaran huruf, jadi harus kita pastikan menyediakan keadaan yang sesuai untuk setiap huruf dan kita keluarkan dari tempat yang benar, yang khas untuk setiap huruf. Semua makhraj ada 5, al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum, dan ada 17 cabang. Di al-jawf ada 1 cabang dan al-jawf melahirkan huruful mad, alif waw ya al-maddiyah. Yang kedua al-halq ada 3 bahagian dan ada 3 cabang, aqsa, wasat, adna, al-halq yang melahirkan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian al-lisan makhraj utama yang ketiga yang melahirkan huruf qaf dari aqsal lisan, kaf juga dari aqsal lisan, jim, shin, ya dari wasl lisan, kemudian dad dari hafatul lisan, lam dari hafatul lisan bahagian depan sampai ke ujung, kemudian nun dari ujung lidah di belakang gigi siri atas sedikit atau gigi kacip, kemudian ra itu belakang sedikit lagi daripada belakang daripada lam, dan nun dan ra yang paling ke dalam sedikit. Dan juga setelahnya kita sudah belajar ta, dal, ta dari tarful lisan, sad, zai, sin dari tarful lisan, dha, dhal, tha dari tarful lisan. Kemudian kita masuk ke makhraj asy-syafatain yang melahirkan 4 huruf, fa dan waw, ba, mim, dan makhraj yang terakhir makhraj al-khayshum yang melahirkan suara al-ghunnah. Pastikan anda lafaz semua huruf hijaiyah ini dengan lafazan yang benar supaya insya-Allah mendapat makna yang benar tentang bacaan Al-Quran Al-Karim.
وفي هذا القدر الكفاية ومن الله سبحانه وتعالى الهداية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.